فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan pembahasan yang baru, hadis yang terakhir kita baca distorkan terlebih dahulu serentak seperti biasanya, sebagaimana sudah kita lewati bersama, dan juga pertemuan yang sebelumnya belum distorkan. Tafadhalu. Na'am ahsantum barakallahu fi. Kita lanjutkan berikutnya halaman 190, disimak baik-baik 190. Pembahasan seputar seorang badui yang kencing di pojokan masjid. Ini dikenal dengan apa barakallahu fi dalam kaidah fikih? Waktu itu perhatikan baik-baik, tangannya di atas semuanya. Waktu itu barakallahu fi orang badui ini kencing di ujung masjid, di pojokan masjid. Kemudian sebagian para sahabat ingin menghardiknya, ingin melarang, jangan gitu. Tapi Rasulullah SAW akhirnya mencegah, jangan dilarang, biarkan dia kencing sampai selesai. Kemudian setelah selesai kencing, Rasulullah merintahkan agar dibawakan satu ember air, dituangkan di tempat yang dikencingin orang badui tadi itu. Nah, siapa yang ingat kaidah fikih yang kita ambil dalam pembahasan ini? Siapa yang ingat? Kalau seandainya dibiarkan kencing tetap mafsadah, kerusakan. Kalau dilarang kencing, jangan kencing situ, kaget dia kan, akhirnya dia lari, kencingnya kocar-kacir kemana-mana. Itu juga mafsadah yang dilarang juga secara syariat. Tapi di sini kenapa didahulukan biarkan kencing dulu, setelah selesai baru diperintahkan apa? Mendatangkan seember air. Siapa yang hafal kaidahnya? Masih ingat enggak? Ayo, San, yang lainnya mungkin lupa atau ingat enggak San? Satunya lagi. Dalam Quwwatul Fiqhiyah. Fa'in apa? Terus Naam. Yang poin kedua itu. Poin pertama, fa in tazahama adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Kalau perbuatan kebaikan itu bertumpuk-tumpuk, enggak bisa dilakukan secara langsung bersamaan, maka pilihlah yang lebih apa? Yang lebih tinggi maslahahnya. Nah, sebaliknya wadidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Lawannya adalah apa lawannya? Lawannya adalah bertumpuknya kerusakan-kerusakan yang ada, enggak bisa menghindar semuanya. Enggak bisa menghindari dari kerusakan semuanya, maka lakukanlah kerusakan yang lebih rendah kerusakannya. Faham maksudnya? Yurtakabul adna minal mafasidi. Maksudnya ambillah kerusakan lebih apa? Yang lebih ringan daripada kerusakan yang berat. Sekarang ini, ketika antum membiarkan orang badui kencing di masjid tadi, di pojokan masjid, dengan melarang dia, jangan kencing situ. Air kencingnya kan fokus di pojokan masjid saja. Kalau antum larang, dia lari nggak badui tadi? Orang badui kaget lari, akhirnya air kencingnya kemana-mana. Lebih banyak yang terkena air najis. Makanya situ berarti apa? Membiarkan dia kencing situ juga termasuk mafsadah. Melarang pun juga mafsadah. Cuman kalau dilarang lebih besar mafsadahnya. Bisa dipahami ya? Lebih besar mafsadahnya itu air kencingnya berceceran kemana-mana.
yang harus dibersihkan banyak. Bisa dipahami? Tapi kalau antum biarkan dia kencing di pojokan tadi itu, fokus nanti yang dibersihkan masih itu saja. Bisa dipahami? Antum dipaksa suruh apa? Yang barakallahu fiik, menabrak anak. Ada 2 anak, satunya anak kucing, satunya anak manusia. Enggak bisa mengelak, pokoknya mau ngelak pun enggak bisa, pokoknya tabrak. Harus tabrak. Milih mana kira-kira Zaki, milih nabrak anak kucing atau anak manusia? Nah, nabrak anak kucing juga mafsadah kan, kerusakan kan? Nabrak anak manusia kerusakan lebih besar lagi manusia. Jadi pahami? Itu kalau tidak bisa mengelak dari salah satu keduanya. Dipaksa harus milih gitu loh. Kalau bisa mengelak ngapain nabrakan itu? Paham ya? Kalau cuman ayo silahkan tabrak, milih mana? Nabrak anak manusia atau nabrak anak kucing? Ya enggak milih. Enggak dipaksa. Bisa dipahami nih? Ini kalau posisinya dipaksa. Bisa dipahami ya? Jadi kalau tidak dipaksa, tidak boleh milih salah satu kedua mafsadah tadi itu. Nah itu kenal dengan apa? Irtikabul adna minal mafasid, yaitu melakukan kerusakan yang lebih ringan daripada barakallahu fiik melakukan kerusakan yang lebih besar. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat hadisnya. Babnya enggak usah kita baca karena sama dengan hadisnya itu. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qol, ini dihafalkan besok insyaallah. Ja'a Arabiyyun fa bala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulah amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma fa uhriqa alaihi muttafaqun alaihi. Ini yang dihafalkan. Ana artikan, dipahami baik-baik. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil minal muksirina fi riwayatil athar. Ya kan? Minal muksirina fi riwayatil athar. Kunyahnya Abu Hamzah, gelarnya Khadimun Nabi. Gelarnya apa? Khadimun Nabi. Itu gelarnya, dihafalkan. Beliau digelari dengan Khadimun Nabi, pembantunya Rasulullah SAW. Julukannya Khadimun Nabi. Berapa tahun? 10 tahun. Kunyahnya Abu Hamzah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Termasuk sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalih Ibnu Umar wa Anas wal Habruk al-Khudri wa Jabirun wa zaudatun Nabi. Yang belum hafal dihafalkan. Yang belum hafal dihafalkan karena sering muncul. Syahidnya mana? Wa Anasun. Anas masuk kan? Anas Malik. Abu Hamzah. Kunyahnya Abu Hamzah, gelarnya Khadimun Nabi. Gelarnya apa? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat. Qala, beliau berkata, Ja'a Arabiyyun, suatu ketika datang seorang Badui. Arabiyyun bukan orang Arab. Kalau orang Arab itu Arabiyyun, bedakan. Arabiyyun orang Arab itu Arabiyyun Badui. Jamaknya Al-A'rab. Jamaknya Arabiyyun Al-A'rab. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat itu antum hafal kan? Qalatil a'rabu. Itu jamak dari Arabiyyun. Bisa dipahami? Arabiyyun artinya apa? Badui. Siapa sih Badui? Badui itu alladzi sakana fil badiyah, yang tinggal di pelosok-pelosok lereng-lereng gunung. Biasanya dia tinggal pindah-pindah, ngikutin cuaca dan ngikutin apa? Kehidupan di situ. Ketika ada air, dia ke situ. Ketika air sulit, kehidupan sulit, pindah ke tempat lain. Itu Badui. Bisa dipahami? Dan seringnya Badui itu enggak sopan sama Rasulullah SAW seringnya. Karena orang Badui itu tinggal di pelosok. Beda dengan orang yang tinggal di kota. Paham ya? Nah, paham keadaan kota, paham bahasa kota. Nah, ini orang Badui kalau ngomong bukan ya Rasulullah gitu seringnya itu. Bukan ya Nabi Allah, ya Muhammad itu seringnya. Langsung manggil nama langsung. Padahal Nabi kita Muhammad SAW kan mulia. Iya enggak? Kalau para sahabat yang mereka udah tinggal di kota, udah paham, manggilnya bukan ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya kan? Kalau Badui ini tidak, dia manggilnya ya Muhammad. Itu. Bisa dipahami? Kita lihat. Ja'a Arabiyyun fa bala fi ta'ifatil masjid. Artikan yang enggak tahu ya. Suatu ketika datang seorang Badui kemudian kencing di pojokan masjid. Ta'ifah itu pojokan. Nah, kencing di pojokan masjid. Nah, kalau antum artikan pojokan lebih tepat. Kalau wa'ila artinya ujung masjid. Pojokan itu aja, mudah. Paham ya? Di pojokan masjid. Fazajarahun nas, kemudian manusia menghardiknya. Awalnya mau dilarang, jangan kencing situ gitu loh, pengennya. Tapi perbuatan itu barakallahu fiik sama Rasulullah dilarang gitu loh. Bisa dipahami? Karena orang para sahabat lihat Badui kencing di masjid, gimana ini? Sama para sahabat mau dilarang. Nah, perbuatan sahabat ingin melarang ini dicegah Rasulullah. Kita lihat.
Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah melarang mereka. Falamma qada baulah, kemudian tatkala badui tadi sudah selesai kencing, amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidanubin ma, Rasulullah perintahkan alaihi wassalam untuk mendatangkan seember air. Danub itu ember artinya. Danub artinya apa? Ember. Dalwun artinya ember. Paham ya? Diperintahkan untuk apa? Mendatangkan satu ember air. Nah, itu maknanya, makna danub. Embernya bisa ember kecil, intinya ember gitu. Paham ya? Nah, nanti antum bisa lewati nanti ya, pembahasan yang kita lewati. Makna danub dalwun, ember. Fa uhriqa alaih, kemudian dituangkan, disiramkan di atas air kencing tadi. Uhriqa disiramkan. Uhriqa artinya disiramkan. Paham ya? Nah, syahidnya di sini ada juga yang mengambil pendalilan dari hadis ini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan, membiarkan kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kebaikan. Sekarang kalau badui tadi enggak kencing, paham ya? Dilarang jangan kencing itu Mas. Akhirnya dia enggak kencing. Bagus atau tidak? Bagus enggak? Bagus. Tapi ternyata, nah barakallahu fiik, kalau dilarang justru akan semakin apa? Parah. Orang badui kaget. Lagi posisi kencing, nahan kencing misalkan. Lagi kencing digertak. Jangan kencing situ. Kaget dia kan, akhirnya kemana-mana kan, dia lari ya. Air kencingnya kemana-mana. Mafasidnya lebih banyak. Paham? Nah barakallahu fiik. Itu kalau pakai kaidah yang pertama. Kalau kaidah yang kedua, darul mafasid muqaddamun al jalil masalih. Meninggalkan kerusakan, dia kencing di situ lebih dilakukan daripada meraih kebaikan, itu enggak kencing. Bisa dipahami? Buktinya dibiarkan sampai selesai baru disiram air. Kenapa? Karena air kencingnya terbatas di pojokan masjid saja. Bisa dipahami? Kalau digertak mungkin lari dia. Kalau digertak mungkin lari dia. Nah, karena lari airnya kocar-kacir kemana-mana. Paham? Seperti itu. Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanahu wa ta'ala. Mahfum insyaallah ya. Kita baca syarahnya. Qala asy-syarihu asbahullah, Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah. Syarahnya kita lihat. Hada haditsun muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu riwayat Bukhari Muslim, sepakat Imam Bukhari Muslim. Wa qad jaa nahwu, sungguh telah datang hadis yang semisalnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr Ahsan Ad-Dausi, ditambah Ad-Dausi. Paham ya? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, pastikan tangannya di atas ya. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Naam. Simak baik-baik. Qala, beliau berkata, qama Arabiyyun, suatu ketika ada orang Badui berdiri, fabala fil masjid, kencing di masjid. Badui ini berdiri kencing di masjid. Fatanawalahun nas, akhirnya manusia ingin menariknya. Tanawal ingin menarik. Kencing mau ditarik itu. Tapi belum terjadi nih, baru mau ditarik. Faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'u. Akhirnya Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, da'u, biarkan dia. Da'u, biarkan dia. Yang enggak tahu artinya diartikan. Tanawalahu itu menarik, ditarik. Biar enggak kencing. Tapi sebelum ditarik itu mereka baru ingin menarik kan, fi'il mudhari' ini kan. Iya kan? Nah, barakallahu fiik. Atau kalau fi'il madhi berarti artikan fi'il mudhari', belum tarik, baru mau menarik gitu loh. Baru mau menarik. Tanawala ya tanawalu, nah, tanawala fi'il madhi sini ya. Jadi posisi manusia ingin menarik ini. Faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka da'u. Mengatakan kepada mereka da'u. Apa da'u artinya? Tinggalkan dia. Biarkan dia. Wa hariku ala baulih sadlan min ma, dan siramkanlah, hariku siramkanlah fil amr, siramkanlah di atas air kencingnya di seember air. Sadlan artinya ember sama. Paham ya? Nah, barakallahu fi, seember air. Au danuban min ma, artinya sama, atau seember air artinya sama ya. Nah, barakallahu fi. Nah, cuman kalau sadlan ini biasanya bisa diartikan gayung ciduk juga. Kalau danub ini artinya dalwun, ember. Ini enggak masalah.
Nanti antum lihat sendiri nanti kalau kita udah lewati nanti danub dalwun itu ember. Nah, perhatikan. Fa inna ma bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Dikarenakan kalian diutus untuk mempermudah, bukan diutus untuk mempersulit. Faham maksudnya? Maksudnya kalau Badui tadi dilarang, otomatis kan sulit. Kaget dia, bingung. Posisi lagi kencing. Ini belum nah barakallahu fiik, dalam artian dia tuh ketika kencing itu udah dalam kondisi kencing loh ya. Kalau dilarang kan antum tahu sendiri kalau orang lagi kencing, lagi habis nahan kencing misalkan, dia kencing dilarang kaget itu loh. Makanya Rasulullah mengatakan, "Da'uh, tinggalkan dia, biarkan." Nah, setelah itu baru diperintahkan apa? Siramkanlah air di atas air kencing tadi itu, seember air. Fa inna ma bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutus untuk mempermudah, bukan diutus untuk mempersulit. Wa fi hadits Anas ziyadah fi Muslim. Di dalam hadis Anas ini ada tambahan dalam Sahih Muslim, perhatikan. Inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadzal baul wal qadar. Kenapa kok dilarang kencing di situ? Dikarenakan lihat ini. Sebabnya apa? Dikarenakan masjid ini tidak layak untuk sesuatu yang seperti ini, yaitu kencing dan qadar kotoran. Qadar artinya kotoran. Jadi tidak layak, tidak pantas untuk apa? Air kencing seperti ini kotoran. Qadar artinya kotoran. Yang enggak tahu artinya diartikan. Innama hiya li dzikrillah was-shalah wa qiraatil Qur'an. Hanya saja masjid-masjid itu dibangun untuk berpikir kepada Allah dan salat dan baca Al-Qur'an. Bukan untuk sepak bola di dalamnya. Bukan untuk kejar-kejaran, bukan untuk gulat-gulatan. Yang barakallahu fiik kondisikan itu. Tapi untuk apa lihat ini? Untuk berzikir kepada Allah, salat dan baca Al-Qur'an. Pastikan dipahami ini ya. Syahidnya apa syahidnya? Ini sebab kenapa kok dilarang kencing tadi itu. Nah, nasihat Badui tadi dah kencing, dinasihati. Sesungguhnya masjid itu enggak boleh untuk kencing, enggak boleh untuk buang kotoran. Akan tapi masjid dibangun untuk apa? Berzikir kepada Allah, salat dan apa? Dan baca Al-Qur'an. Berikutnya, disimak baik-baik. Tambah dikit lagi. Wa akhraja Ibnu Majah an Wasilah ibn Asqa' radhiyallahu anhu. Disimak itu, diriwayatkan Ibnu Majah dari hadisnya Wasilah bin Asqa' ibn Asqa' radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Ja'a Arabiyyun ila Nabi SAW faqala, suatu ketika datang seorang Badui kepada Rasulullah SAW, seraya beliau berkata, maksudnya Badui datang kepada Rasulullah SAW, seraya Badui tersebut berkata, Allahumma arhamni wa Muhammada. Lihat ini, karena polosnya dia mengatakan seperti itu, Allahumma arhamni wa Muhammada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Yang lainnya enggak dapat. Paham maksudnya? Jadi Badui ini membatasi rahmat hanya untuk dia dan untuk Nabi Muhammad itu loh. Orang lain enggak didapat doanya. Karena saking senangnya Badui ini ketemu Rasulullah SAW. Wala tusyrik fi rahmatika iyyana ahada. Dan jangan engkau mengikutkan rahmatmu kepada kami seorang pun. Jadi pengennya itu cuma aku dan Muhammad itu loh. Aku dan Rasulullah SAW, itu pengen Badui tadi. Faqala laqad hadarta wasi'a. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh engkau telah menghalang-halangi yang luas. Hadarta itu menghalang-halangi atau melarang artinya. Manakta. Hadarta ay manakta atau nahaita artinya sama. Manakta nahaita. Sungguh engkau telah melarang sesuatu yang luas. Rahmat Allah luas atau enggak? Rahmat Allah luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meluas untuk segala sesuatu, semuanya. Paham ya? Nah, ini Badui ngomong, ya Allah, Allah marhamni wa Muhammadah. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Berarti yang lainnya enggak dapat loh. Bisa dipahami? Karena senangnya tadi itu. Dan jangan engkau ikutkan rahmatmu kepada orang lain pun yang kau berikan kepada kami. Faqala laqad hadarta wasi'a waihak awailak. Sungguh engkau telah melarang sesuatu yang luas. Waihak wailak, celaka kamu. Qala fasaja yabul. Akhirnya Badui tadi itu, nah barakallahu fiik, merenggangkan kedua kakinya, akhirnya kencing. Fasaja itu artinya merenggangkan dua kakinya. Paham ya? Bahasa Arabnya fasaja. Fasaja itu merenggangkan kedua kakinya, langsung kencing. Paham ya? Badui enggak paham. Ya, mungkin kencing dan berdiri enggak paham dia kan. Langsung merenggangkan kedua kakinya kencing. Faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Akhirnya para sahabat Rasulullah SAW negur, lihatin, mah, apa-apaan ini? Mah itu artinya itu apa-apaan ini? Itu biar antum paham. Kalau lihatin mah, mohon cocok juga, cocok kan? Mah, apa-apaan ini? Negur para sahabat. Nah, faqala Rasulullah SAW, da'u. Rasulullah SAW mengatakan, biarkan dia. Summa da'a bisajlin min ma fasabba alaih. Kemudian Rasulullah perintahkan untuk mendatangkan apa? Seember air, lalu disiramkan di atas air kencing tadi. Syahidnya apa syahidnya? Syahidnya seorang badu ini polos sekali. Sehingga ketika berdoa pun apa? Membatasi, hanya pengennya yang dapat dia dan Rasulullah, yang lainnya tidak dapat. Ditegur Rasulullah. Waihak, wailak, celaka kamu. Kamu sudah membatasi sesuatu yang luas. Rahmat Allah luas. Nah, pengennya badu ini, pengennya apa? Pengennya badu ini, pengennya hanya untuk dia dan untuk Rasulullah SAW saja. Akhirnya Rasulullah marah, gitu loh. Kemudian malah Badui malah nggak sadar, malah apa? Merenggangkan kedua kakinya, kencing dia Badui tadi, kencing di masjid tadi. Para sahabat negur, apa-apaan ini, mah? Apa-apaan ini? Itu loh. Ngartikannya gitu. Kalau artikan lain silahkan. Itu menurut saya tepat itu loh. Mah diartikan apa coba yang tepat? Mah, apa-apaan ini? Kalau bahasa Jawanya, mah, opo iki? Opo ini? Nguyuh sembarangan. Ini bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesia, apa-apa ini? Kencing sembarangan. Nah, ditegur. Rasulullah mengatakan, da'u, jarno wae. Biarkan aja. Nah, kemudian setelah selesai, diperintahkan mendatangkan apa? Seember air, lalu dituangkan, disiramkan di atas air kencing tadi. Yang terakhir, perhatikan. Ada 2 poin yang terakhir itu. Qauluhu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, huwa Abu Hamzah al-Ansari, dihafalkan, Abu Hamzah al-Ansari. Anas bin Malik itu beda dengan Malik bin Anas, dibedakan. Anas bin Malik beda dengan siapa? Malik bin Anas. Bedanya apa? Muhammad. Anas bin Malik siapa? Sahabat. Kalau Malik bin Anas tabi'in. Paham ya? Nah, jadi barakallahu fiik, Anas bin Malik itu sahabat. Kalau Malik bin Anas tabi'in. Tabi'in atau atba'u tabi'in? Yang masyhur ma'ruf tabi'in atau atba'u tabi'in kan? Apa? Atba'u tabi'in ya, setelahnya ya berarti ya. Kalau tabi'in itu generasinya Muhammad Sirin itu tabi'in. Nah, bedanya itu, kunyahnya beda. Kalau Malik bin Anas kunyahnya Abu Abdullah. Kalau Anas bin Malik kunyahnya Abu Hamzah. Kalau Anas bin Malik gelarnya Khadimun Nabi SAW. Kalau Malik bin Anas gelarnya Khadimun Nabi SAW. Kalau Malik bin Anas gelarnya apa? Khadimun Nabi itu Anas bin Malik. Kalau Malik bin Anas gelarnya kurang dikit lagi. Kurang dikit lagi. Kurang dikit lagi. Gelarnya Malik bin Anas apa gelarnya? Kalau antum Darul Hijrah keliru. Imam Darul Hijrah. Kalau Darul Hijrahnya Madinah. Ini imamnya, Imam Darul Hijrah, dihafalkan. Anas bin Malik Abu Hamzah, sahabiyun jalil. Gelarnya Khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Malik bin Anas Abu Abdullah, dari kalangan atba'ut tabi'in. Gelarnya apa? Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Dihafalkan ini ya, jangan sampai gagal faham dan jangan sampai tertukar. Nah, seperti itu. Dan lihat sini, Khadimun Nabi SAW, khadamahu 10 sinin. Beliau membantu Rasulullah SAW 10 sinin, 10 tahun. Waqad taqaddama tarjumatuhu, sungguh telah kita lewati apa? Biografi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang terakhir, perhatikan. Badui ini siapa namanya? Qauluhu ja'a Rabiyyun wa huwa Dzul Khuwaisirah al-Yamani. Bedakan. Pentolan Khawarij Dzul Khuwaisirah at-Tamimi.
Badui yang kencing Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Beda atau sama? Beda. Nanti kalau Anda tanya ke antum jawabnya sama, gagal paham. Badui yang kencing di masjid Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Pentolan Khawarij Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Dikondisikan ini faedahnya nih. Kita lihat Ja'arabiyun wa huwa Dzul Khuwaisirah Al-Yamani, yang punya kitab digaris selesai. Tapi digaris dihafalkan, bukan digaris tok. Paham ya? Digaris dihafalkan. Telah datang Badui tersebut namanya Dzul Khuwaisirah Al-Yamani. Wa yadhkuruhu ahlul ilm bil ba'il. Ahlul ilm menyebutkan itulah orang yang kencing. Wa amma Dzul Khuwaisirah Al-Qail, adapun Dzul Khuwaisirah yang qail, apa qail maksudnya? Yang berkata, "I'dil ya Muhammad." Berbuat adillah kamu wahai Muhammad. Itu siapa? Fahuwal munafiq. Itu Dzul Khuwaisirah al-Munafiq At-Tamimi. Dibedakan ya. Untuk kisahnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Kisah Dzul Khuwaisirah yang dikenal dengan al-Munafiq, yang mulutnya lancang, enggak punya sopan santun, enggak punya unggah-ungguh, enggak punya adab, enggak punya barakallahu fiik, lemah lembut, langsung ngomong i'dil ya Muhammad. Itu Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Badui yang kecil di masjid nama Dzul Khuwaisirah antum Al-Yamani. Dzul Khuwaisirah yang pentolan Khawarij Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Beda atau sama? Jelas beda. Nah, barakallahu fiik. Itu yang kita baca. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Malik bin Anas, Abu Abdullah gelarnya. Imam Darul Hijrah. Anas bin Malik, Abu Hamzah, sahabatnya mulia, gelarnya Khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.